Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Elva, mahasiswi dari Universitas Asa Indonesia dari kelas 3B1 dengan NIM 2200302055. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja dari buku ke-7 sampai buku ke-9. Di buku ke-7 dengan judul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Yang pertama ada langkah-langkah. Yang pertama, langkah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru, yaitu kriteria kinerjanya. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekamannya yaitu mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Yang kedua, menerapkan program pelatihan etik. Lalu budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang baik, meningkatkan komitmen karyawan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir menghindari potensi sanksi. Lalu ada notaris untuk perusahaan, dipilih sesuai bidang bisnis. Hasil rekamannya notaris untuk perusahaan yaitu objektif. Yang ketiga ada perjanjian para founders, disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Hasil atau rekamannya perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis. Lalu ada perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, tetapkan standar, dan menetapkan kesepakatan hukum. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Lalu yang kedua ada isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Lalu ada pertimbangan pajak dan transferabilitas bisnis di masa depan. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Lalu ada izin pajak penjualan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Lalu ada izin kerja profesional dan pendapatan. Dapat mencakupi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu ada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau BPOM. Undang-Undang Nomor 26 2009 tentang sanksi pihak yang menjual produk tidak memenuhi standar BPOM. Standarisasi produk kosmetik dan kecantikan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 1175 tentang izin produksi kosmetika. Lalu ada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175. Lalu di buku ke-8 ada elemen identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi: profitabilitas statusnya baik, likuiditas statusnya sedang, efisiensi statusnya baik, dan stabilitas status sedang. Lalu ada proses pengelolaan keuangan, diidentifikasi penerapan laporan, preparasi laporan,
statusnya baik, dan preparasi perakiraan keuangan statusnya baik, dan preparasi performa laporan keuangan status sedang, dan yang terakhir analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan berjalan sedang. Lalu laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan berstatus baik, neraca statusnya baik, dan laporan cash flow berstatus baik. Lalu ada perakiraan keuangan, diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman melalui usaha sejenis dengan status sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu. 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Dan yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya dengan status sedang. Yang kedua, ada identifikasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma diidentifikasi, proforma laba rugi berstatus baik, proforma pendapatan status baik, proforma neraca dengan status baik, dan proforma arus kas dengan status baik. Lalu ada rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya dengan status sedang, efisiensi operasional status baik, dan profitabilitas status baik. Rekomendasinya, dilihat dari penilaian status, maka ide bisnis salon ini harus segera dijalankan serta dikembangkan secara maksimal. Lalu di buku ke-9, langkah-langkah yang pertama adalah rencana staffing. 1.1 Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 Tanggung jawab okupasi diidentifikasi. 1.3 Tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.4 Persyaratan okupasi. 1.5 Kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 Jumlah tenaga kerja. 1.7 Perkiraan mulai bekerja. 1.8 Full-time equivalent. 1.9 Perkiraan durasi kontrak. Yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Lalu ada proses seleksi. Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksinya mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang telah disepakati. Lalu diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Mengamankan persetujuan kandidat pilihan dan melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Lalu ada internalisasi atau induksi anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan produk bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, dan mengatur pelatihan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga ada memenuhi kewajiban hubungan industrial. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama,
hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sama, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk cuti, hak khusus untuk karyawan perempuan. Kewajibannya yaitu kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. Lalu ada prinsip hubungan industrial. Dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kemitraan yang saling menguntungkan, pekerjaan atau buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang kedua, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang ketiga, kekeluargaan. Yang keempat, penciptaan ketenagaan berusaha dan ketentraman bekerja. Peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Mengelola staf. Alasan pengembang staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yaitu konsistensi, mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf memberi kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu pelatihan dan pengembangan profesi. Program pelatihan dilakukan dengan orientasi pekerjaan dan pelatihan untuk fungsi khusus. Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasinya identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kelima, meninjau kinerja tim. Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan kualitas barang dan jasa. Kompetensi diidentifikasi. Kompetensinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tingkat pergantian staf diidentifikasinya yaitu rendah, kurang dari 15%. Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan, yaitu kompetensi bekerja sama. Rencana staffing. Kategori okupasinya yang pertama ada hairstylist. Tanggung jawabnya yaitu melayani pelanggan dengan ramah, memberikan kepuasan terhadap customer. Tugasnya yaitu melakukan jasa potong rambut sesuai dengan keinginan customer, lalu melakukan perawatan rambut dan mengadakan inovasi baru sesuai tren. Persyaratannya yang pertama menguasai alat-alat salon dan pernah belajar sekolah kecantikan. Kebutuhan pelatihan selama 1 minggu. Jumlah tenaga kerjanya 3, perkiraan mulai bekerjanya tanggal 12 bulan Desember 2022 dan full time equivalentnya yaitu 4 minggu dan perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Yang kedua ada terapis. Tanggung jawabnya mendengar keluhan customer, membuat tamu merasa nyaman, dan memahami kebutuhan customer. Tugasnya melakukan perawatan tubuh atau kulit dengan baik dan benar sesuai kebutuhan customer, lalu menggunakan produk sesuai kebutuhan customer. Persyaratannya memiliki keterampilan melakukan perawatan kecantikan dan memahami jenis bahan yang digunakan. Kebutuhan pelatihannya selama 1 minggu, jumlah tenaga kerjanya 2, dan perakiraan mulai bekerja tanggal 12 Desember 2022. Full time equivalentnya 4 minggu dan perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Lalu yang ketiga ada kasir. Tanggung jawabnya mengelola transaksi customer, menerima berbagai jenis pembayaran. Tugasnya memberikan bukti transaksi kepada customer, melakukan daily report, dan melacak aktivitas transaksi. Persyaratannya yaitu jujur, mengetahui sistem point of sale, memiliki skill, akuntabilitas, dan akurasi dalam mengelola penerimaan.
Lalu kebutuhan pelatihannya selama 1 minggu, jumlah tenaga kerjanya 1, perkiraan mulai bekerja tanggal 12 Desember 2022, full time equivalentnya 4 minggu, dan perkiraan durasi kontrak selama 2 tahun. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.